Saya mau menanggapi pernyataan Pak Anies Baswedan yang mendorong penetapan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Ya, argumen itu terdengar empatik, tetapi secara kebijakan dan strategi negara, saya kira argumen itu tidak utuh, bahkan cenderung menyederhanakan persoalan. Kok bisa, Bang? Pertama, Pak Anies membangun kesan seolah-olah tanpa status bencana nasional, negara tidak bekerja maksimal. Ini keliru. Karena faktanya, sejak hari pertama, negara sudah hadir secara penuh. BNPB langsung menetapkan status tanggap darurat. TNI dan Polri dikerahkan untuk evakuasi dan pembukaan akses. Kemudian logistik digerakkan melalui jalur darat dan udara, serta alat-alat berat diturunkan ke titik-titik kritis. Pemerintah pusat juga sudah menyiapkan pembiayaan pemulihan bernilai puluhan triliun rupiah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Artinya, secara fungsi negara, tidak ada kekosongan penanganan. Negara sama sekali tidak melepaskan urusan ini semata-mata menjadi urusan daerah dengan pembiayaan APBD doang, seperti yang disampaikan Pak Anies. Kedua, Pak Anies seolah memposisikan status bencana nasional ini sebagai prasyarat empati dan keseriusan pemerintah. Ini pendekatan populis, bukan pendekatan kebijakan. Dalam praktek kebencanaan, status nasional bukan alat percepatan otomatis. Justru, status tersebut membawa konsekuensi administratif, koordinasi lintas sektor yang jauh lebih rumit, serta eskalasi politik yang tidak selalu berdampak langsung pada percepatan bantuan di lapangan. Kemudian yang ketiga, Pak Anies sama sekali tidak menyentuh pertimbangan geopolitik, padahal ini krusial. Penetapan bencana nasional adalah sinyal politik ke dunia internasional bahwa kapasitas nasional sedang berada dalam kondisi kritis. Ini membuka ruang masuknya aktor internasional, NGO global, lembaga donor, bahkan kepentingan negara asing ke wilayah terdampak. Dalam konteks Aceh dan Sumatera yang memiliki sensitivitas historis dan strategis, negara wajib berhitung cermat agar penanganan bencana ini tidak berubah menjadi pintu masuk agenda lain di luar kepentingan nasional. Keempat, argumentasi Pak Anies juga mengabaikan fakta bahwa masalah utama di lapangan bukan kekurangan anggaran atau pasukan, melainkan keterbatasan akses akibat kondisi geografis dan cuaca ekstrim. Jalan putus, jembatan runtuh, komunikasi terputus, kemudian jaringan listrik juga putus. Dan semua masalah itu sedang ditangani oleh pemerintah. Kita perlu sabar dan perbanyak istighfar. Hingga detik ini di lapangan petugas sedang ikhtiar. Mari saling memahami situasi dan kondisi yang ada. Status bencana nasional pun tidak serta-merta membangun jembatan yang ambruk atau membuka jalur yang tertutup longsor. Yang dibutuhkan adalah kerja teknis, bukan eskalasi simbolik. Yang kelima, dari sudut pandang kepemimpinan nasional, keputusan pemerintah tidak menaikkan status bencana secara tergesa-gesa justru mencerminkan kehati-hatian dan kedewasaan negara. Indonesia masih mampu kok menangani bencana ini dengan sumber dayanya sendiri. Aparat negara berfungsi, pemerintah daerah berjalan, sistem logistik nasional juga aktif. Dalam kondisi seperti ini, menetapkan bencana nasional justru berpotensi menciptakan persepsi krisis yang berlebihan, baik di dalam negeri maupun di mata dunia. Ya, saya paham Pak Anies berangkat dari narasi moral, tetapi cenderung mengabaikan realitas kebijakan dan strategi negara. Empati itu memang penting, tetapi empati tanpa rasionalitas hanya melahirkan tekanan opini, bukan solusi. Kehadiran negara tidak diukur dari seberapa besar label krisis yang dipasang, melainkan dari seberapa efektif ia bekerja di lapangan. Dan faktanya kan jelas, negara bekerja, aparat berjibaku, anggaran digelontorkan, logistik bergerak, dan pemulihan berjalan. Maka desakan Pak Anies untuk menetapkan status bencana nasional lebih tepat dibaca sebagai manuver naratif. Saya tidak mau menyebut manuver politik, tapi manuver naratif dan bukan kebutuhan kebijakan. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bangsa ini bukan perlombaan retorika empati, melainkan ketenangan, kepercayaan pada sistem negara, dan dukungan agar kerja pemulihan bisa berjalan tanpa gangguan politisasi. Kira-kira begitu. Thank you.